Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NAS dan NAS dimanapun Anda berada. Kalau beberapa waktu kita sering membaca berita yang dari koran atau media nasional ya, atau dari apa media-media yang ada di lokal, maka hari ini kita akan bacakan media The Conversation. Media ini adalah bisa dikatakan media online nasional, namun juga bisa dikatakan media online internasional karena The Conversation merupakan media online juga terkait yang pusatnya ada di Australia internasional. Nah, bedanya di dalam The Conversation ini ada beberapa artikel. Namun artikel yang akan kita bahas ini adalah artikel dari hasil penelitian. Jadi The Conversation itu ada artikel berita, namun ada juga artikel dari hasil penelitian. Di hasil penelitian yang kemudian ditulis dan kemudian dipublikasikan The Conversation ini. Oke, kita sekarang baca dilansir The Conversation 4 Februari tanggal 4 ya. Tanggal 4 Februari di mana tanggal-tanggal itu kan kita mendengar beberapa tempat Jakarta khususnya peningkatan kasus COVID-19 atau infeksi COVID-19 itu eh, ada dan mulai merangkak naik. Jadi bahasanya dalam judulnya makin merasa tidak nyaman di wilayah berisiko infeksi COVID, makin tinggi jaga jarak dan hindari transportasi publik. Nah, selain membaca beritanya, sambil kita nanti mencoba melihat seperti apa model penelitiannya, kemudian apa yang dia potret berikutnya, siapa tahu dari hasil penelitiannya ini kemudian dapat direspon oleh next researcher atau peneliti berikutnya untuk kemudian digali lebih dalam terkait topik yang ada. Oke, kita bacakan. Banyak studi yang membahas dampak COVID-19 terhadap kondisi psikologis masyarakat. Namun tidak banyak yang membahas baliknya, setidaknya di Indonesia. Riset kami menelisik dampak mekanisme psikologis dan misinformasi terhadap perilaku pencegahan COVID-19. Perilaku tersebut menggambarkan melalui pembelian alat COVID-19, misalnya masker dan hand sanitizer, penggunaan transportasi publik dan daring, serta perilaku menjaga jarak. Jadi beberapa hal ya. Jadi paling tidak perilaku tersebut ya, ada perilaku yang dilihat dari satu perilaku pembelian alat pencegahan, perilaku penggunaan transportasi publik dan penggunaan online ya. Kemudian serta perilaku menjaga jarak. Wah, ini bagus ini ya. Temuan kami menunjukkan semakin tinggi seseorang merasa jijik atau tidak nyaman berada dalam wilayah berisiko tinggi infeksi COVID-19, semakin tinggi kecenderungannya menjaga jarak dan menghindari penggunaan transportasi publik. Nah, ini bagus ini. Kalimat semakin tinggi seseorang merasa jijik dan tidak nyaman, maka semakin tinggi kecenderungannya menjaga jarak dan menghindari penggunaan transportasi publik. Artinya bahwa seseorang yang berada di tempat yang kecenderungannya berasa nggak nyaman ya, artinya kecenderungannya itu level COVID penularannya itu meningkat misalnya level 2, level 3 dan sebagainya, maka seseorang itu memiliki kecenderungannya untuk perilaku menjaga jarak dan transportasi publiknya meningkat. Yang kedua, bahasa semakin tinggi suatu variabel bebas kemudian menimbulkan dampak semakin tinggi variabel terikat, maka kira-kira dapat disimpulkan bahwa analisisnya adalah bukan analisisnya, hipotesisnya adalah hipotesis satu ekor atau one tail. Oke, kita bacakan lanjut.
Namun penelitian kami menunjukkan tidak ada relasi antara perasaan rentan terinfeksi dengan kepatuhan menjaga jarak. Nah ini bagus ini bahwa tidak ada hubungan antara perasaan rentan, berarti perceived susceptibility, dan kepatuhan menjaga jarak. Nah ini ya, bahaya juga ini kalau seseorang katakanlah tidak merasa perasaan rentan dengan kepatuhan. Harusnya punya perasaan rentan yang tinggi, maka dia lebih patuh untuk menjaga jarak. Ya. Tapi kita nggak tahu karena kan ini faktornya adalah menjaga jarak, bukan menggunakan masker. Jadi masih bisa diteliti kembali bagaimana dengan hubungannya penggunaan prokes masker. Dalam konteks masyarakat, ini menerangkan warga Jakarta dan sekitarnya sebagai tempat pengumpulan data, menganggap diri mereka tidak mudah terinfeksi COVID-19. Tapi mereka terdorong melakukan pencegahan COVID-19 karena merasa tidak nyaman berada di wilayah dengan resiko infeksi tinggi. Lanjut, mekanisme psikologis sama dengan atau titik 2 sistem imun perilaku. Mekanisme psikologis sebagai determinan perilaku pencegahan COVID-19 digambarkan dalam behavioral immune system atau sistem imun perilaku. Ini merupakan mekanisme psikologis yang mempengaruhi perilaku individu menghindari kontak dengan pembawa virus. Studi kami juga berupaya memahami kaitan misinformasi dengan perilaku pencegahan COVID-19. Studi dengan survei daring ini melibatkan 1.306 partisipan di Jakarta sekitar tanggal 3 sampai tanggal 26 Agustus 2020. Wah, mantap, nih banyak ini. Jadi dengan survei yang melibatkan 1.300 ini banyak juga. Kalau dari kalimat di atas tadi bahwa berupaya memahami kaitan misinformasi dengan perilaku pencegahan, maka dari sini kalau boleh kita tarik kesimpulannya adalah perilaku pencegahan COVID merupakan variabel terikat. Kita lanjut. Terdapat dua komponen BIS, Behavioral Immune System, yang mempengaruhi perilaku pencegahan COVID-19. Pertama, perceived infectability atau perasaan rentan terinfeksi, yakni keyakinan diri sendiri rentan terinfeksi virus karena berbagai faktor. Kedua adalah germ aversion atau keengganan terinfeksi, yaitu perasaan tidak nyaman ketika seseorang berada di wilayah dengan resiko tinggi seperti transportasi umum atau wilayah publik lainnya. Dalam studi serupa oleh Rodrigo Diaz dan Florian Kova dari Swiss tahun 2020, patogen disgust, patogen jijik ya dalam arti bahasa Indonesianya, salah satu variabel psikologis seperti GA, memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Riset kami juga menemukan kesimpulan yang serupa. Jadi ya ini bagus ya, artinya ada hal bagus yang bisa digunakan oleh para peneliti berikutnya termasuk mahasiswa saya, yaitu adanya teori behavioral immune system yang di dalamnya ada komponen perceived infectability dan germ aversion. Nah ini bagus kalau kemudian kita bahas berikutnya tentang behavioral immune system ya. Nah, misinformasi dan perilaku pencegahan. Kami juga menelusuri kaitan antara misinformasi dengan perilaku pencegahan COVID-19. Kami menggolongkan hoax, teori konspirasi, hingga penipuan atau scam sebagai misinformasi karena mengaburkan bukti ilmiah terbaru tentang COVID-19. Kami juga menggolongkan misinformasi dalam 3 tema besar, yaitu pengobatan dan pencegahan COVID-19 yang bersifat non-psikologis, pengobatan dan pencegahan COVID-19 berdasarkan efek psikologis, dan misinformasi dalam bentuk teori konspirasi. Oke, kita lanjut pada apa temuannya ya. Sebenarnya masih ada lagi kalau dibaca ya, contoh misinformasi terkait pengobatan dan pencegahan psikologis, misalnya konsumsi jahe yang disebut bisa menyembuhkan dan mencegah infeksi COVID-19. Sedangkan misinformasi terkait pengobatan yang berorientasi efek psikologis, misalnya
Pikiran positif berperan besar mencegah infeksi COVID-19. Nah, ini bagus ini ya. Sementara misinformasi yang berbentuk teori konspirasi misalnya anggapan COVID-19 adalah siasat pemerintah atau pihak tertentu untuk mengendalikan masyarakat. Pertama, kami menemukan semakin besar seseorang mempercayai misinformasi pengobatan dan pencegahan non-psikologis serta teori konspirasi, semakin dia enggan menjaga jarak. Ini mungkin disebabkan keyakinan yang terlalu kuat terhadap hal yang salah mendorong masyarakat untuk tidak menjaga jarak. Sementara kepercayaan terhadap teori konspirasi mungkin berkaitan dengan karakteristik kebijakan pengendalian COVID-19 yang restriktif. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah setempat. Kedua, semakin tinggi keyakinan terhadap pencegahan dan pengobatan psikologis untuk mencegah COVID-19 seperti berpikir positif dan menghindari stres, semakin kecil kecenderungan seseorang membeli alat pencegahan COVID-19 seperti masker dan cuci tangan. Ini mungkin terjadi lantaran seseorang lebih memilih upaya pencegahan yang lebih murah daripada harus membeli alat lain. Ketiga, keyakinan terhadap misinformasi tidak terkait dengan keengganan seseorang mengakses transportasi publik. Ini mungkin saja karena saat itu sangat jarang ditemui tema misinformasi terkait transportasi publik atau daring. Kemungkinan lainnya adalah masih banyak masyarakat yang terpaksa keluar rumah menggunakan transportasi umum. Perlu dicatat bahwa ketika penelitian ini dimulai, kebijakan berlaku dari rumah, bekerja dari rumah, work from home, WFH, belum lama diterapkan. Keempat, kami menemukan laki-laki cenderung lebih meyakini teori konspirasi dibanding perempuan. Temuan ini senada dengan studi di Amerika Serikat yang menunjukkan laki-laki cenderung memiliki rasa ketidakberdayaan dan pola pikir konspirasi sehingga cenderung lebih meyakini teori konspirasi. Oke. Nah, kalau kemudian kita lanjut, bagaimana dengan rekomendasi kebijakannya? Dengan merujuk pada hubungan antara sistem imun perilaku dan misinformasi dengan perilaku menjaga jarak, ada beberapa rekomendasi berbasis bukti yang bisa pemerintah pertimbangkan, terutama untuk menghalau gelombang infeksi varian baru. Nah, sebenarnya sudah ada satu penelitian eh, untuk menghalau bagaimana bisa dijadikan pertimbangan evidence base, ya, kebijakan evidence based policy atau kebijakan berbasis evidence dalam menghalau gelombang infeksi varian baru. Pertama, terapkan unsur keengganan terinfeksi, aversion dalam komunikasi resiko penanganan wabah. Produk dan metode komunikasi publik perlu memicu perasaan tidak nyaman masyarakat ketika melakukan tindakan berisiko seperti tidak menjaga jarak atau melepas masker. Memang ini penting ya di dalam metode komunikasi atau kata komunikasi memang bagus kalau kemudian kalimatnya contoh misalnya eh, lebih baik kalau kalimatnya itu bersifat mengajak ya. Mari menjaga jarak atau jaga jarak untuk menghindari supaya untuk menghindari infeksi atau tertular COVID-19. Gunakan masker untuk menjaga diri kita dan orang lain, saya begitu. Nah, produk komunikasi ini juga perlu diterapkan di tempat-tempat padat masyarakat yang bisa memicu interaksi fisik seperti halte atau stasiun. Selain itu, tidak ada salahnya juga untuk memanfaatkan dan mengaktifasi perasaan enggan terinfeksi melalui media visual. Caranya bisa melalui gambar yang menampilkan kandungan virus atau cairan pembawa virus yang menjijikan dalam kontak sosial dan tempat berisiko tinggi. Ya, paling tidak adalah ajaan untuk tetap menjaga sehat bagi dirinya
dan keluarganya. Itu saya kira kalimat-kalimatnya lebih santun dibanding misalnya maaf ya, ini mungkin ada kritik sedikit ya. Misalnya tidak pakai masker membunuhmu misalnya begitu, ya itu mungkin terlalu sarkas. Lebih lebih bagus, elok sebenarnya lebih baik kalimatnya adalah apa namanya, gunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19, atau gunakan masker, upayakan kesehatan dirimu dan orang lain. Dan seperti kalimat-kalimat yang lebih banyak mengajak dibanding kalimat-kalimat yang mengancam. Kedua, strategi penanganan misinformasi perlu disesuaikan dengan memperhatikan keyakinan individu tertentu. Banyaknya jumlah misinformasi yang beredar memicu perilaku masyarakat yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh, keyakinan COVID-19 adalah senjata buatan akan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan keengganan mengakses vaksin. Ya, ini memang menjadi problematika. Namun, kepercayaan bahwa COVID-19 adalah hoax dapat mempengaruhi usaha seseorang melakukan upaya pencegahan dalam kondisi ini. Selain konsisten meluruskan misinformasi, pemerintah juga perlu memilah kelompok masyarakat sebagai kolaborator komunikasi sains, seperti pemuka agama, influencer, atau akademisi. Ya, ini memang menjadi penting ya sekarang ini. Kalau dulu itu pemuka agama, akademisi, atau pemuka sosial, ya itu menjadi hal yang bagus. Sekarang ditambah dengan influencer. Ya, oke lah, kita tidak membahas apakah influencer itu efektif, efisien atau apa. Namun setiap tempat memiliki khasnya masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut. Kendati muatannya misinformasi berbeda-beda, penelitian kami menunjukkan upaya perlawanan yang efektif terhadap misinformasi turut meningkatkan kepatuhan upaya pencegahan. Ketiga, perhatikan aspek gender dalam kampanye anti misinformasi. Kami menemukan laki-laki lebih mempercayai teori konspirasi dibandingkan perempuan. Jadi kampanye anti misinformasi sebaiknya menyesuaikan kondisi tersebut dengan memperhatikan kolaborator komunikasi, medium hingga perilaku target komunikasi yang bersangkutan. Nah, ini bagus ini. Anas Jiwa Pratama dan Beni Prawira, keduanya peneliti independen, berkontribusi dalam penelitian dan penulisan artikel di The Conversation. Saya kira itu, terima kasih. Kita tadi sudah membahas dikit-dikit, namun pada dasarnya adalah memang seseorang yang berada di tempat yang tidak nyaman atau berada di tempat yang terinfeksi COVID, maka dia akan menjaga dirinya untuk bagaimana tidak tertular. Dalam hal ini adalah jaga jarak dan dia tidak menggunakan transportasi publik. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.